3, 2, 1. Halo guys, welcome back to my channel bersama aku Tasya Umi Pertiwi. Hari ini kita akan membahas tentang gangguan sistem sirkulasi manusia. Pada pertemuan yang kemarin, kita sudah membahas tentang pengertian dari sistem sirkulasi dan komponen-komponen yang ada pada sistem sirkulasi manusia. Nah, pada hari ini kita akan mereview kembali apa sih itu sistem sirkulasi dan apa saja gangguan yang ada pada sistem sirkulasi manusia. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang masih belum ingat apa itu sistem sirkulasi atau masih terbalik-balik dengan sistem pernafasan atau respirasi. Nah, oke. Sistem sirkulasi pada manusia adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Nah, pada manusia itu sendiri, sistem sirkulasi berupa sistem peredaran darah dan peredaran limfa. Gangguan pada sistem sirkulasi adalah masalah yang terjadi pada saluran atau organ yang terlibat dalam jantung dan pembuluh darah. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal, eksternal maupun keturunan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai suatu berita atau kasus yang kita kutip dari CNN Indonesia pada tahun 2021, tepatnya pada tanggal 29 September, di mana angka kematian akibat jantung masih lebih tinggi dari COVID-19. Hal ini selaras dalam data yang dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2021, di mana kematian akibat penyakit jantung mencapai angka 17,8 juta kematian atau 1 dari 3 kematian di dunia setiap tahun disebabkan oleh penyakit jantung. Nah, mungkin dari teman-teman akan bertanya, apa sih penyebabnya dan apakah yang terkena penyakit jantung koroner itu masih bisa hidup dengan normal? Nah, kita jawab satu persatu. Penyebabnya adalah tak lain dan tak bukan merupakan pola hidup yang buruk atau kurang sehat. Nah, yang pertama, kalian bisa lihat gambar berikut, yaitu gambar orang yang merokok. Merokok dapat menyebabkan gangguan jantung koroner. Mengapa hal demikian dapat terjadi? Karena merokok dapat menyebabkan kelainan atau gangguan yang menyebabkan paru-paru dan jantung sangat kehilangan fungsinya dalam menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua, pada gambar yang kedua ini kita lihat adalah berita mengenai sering makanan fast food tingkatkan resiko penyakit jantung. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena pada makanan fast food atau junk food mengandung kolesterol atau lemak jenuh yang tinggi. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan risiko jantung koroner. Di antaranya adalah yang pertama adalah kegemukan atau obesitas. Di sini yang dimaksud dengan obesitas adalah berat badan yang di atas atau menunjukkan angka lebih dari batas ambang normal atau gemuk. Nah, obesitas berbeda dengan gemuk biasa ya, dimana obesitas ini akan membuat penderitanya menjadi kesulitan bernafas dan bergerak. Obesitas ini akan menyebabkan faktor resiko terkena penyakit jantung. Selanjutnya adalah diabetes mellitus atau DM. DM yang biasanya dapat menyebabkan faktor resiko terjadinya jantung koroner adalah diabetes mellitus tipe 2 atau gula basah. Pada hal ini, diabetes mellitus akan menyebabkan kesulitan jantung dalam memompa darah menuju seluruh tubuh. Yang berikutnya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi menyebabkan otot-otot jantung meregang yang membuat si jantung kesulitan dan terlalu cepat dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Hal ini akan meningkatkan resiko jantung koroner. Yang terakhir adalah faktor keturunan. Kita akan membahas pertanyaan yang kedua. Apakah penderitaannya masih bisa hidup dengan normal? Jawabannya adalah bisa, asalkan yang pertama ada rutin kontrol dokter. Biasanya orang yang sudah terkena gagal jantung atau riwayat gagal jantung akan mendapatkan terapi khusus, yaitu rekam jantung atau menggunakan alat elektrokardiogram. Biasanya akan dilakukan saat pasien telah mengalami gagal jantung. Biasanya orang yang mengalami gagal jantung akan dianjurkan untuk minum obat selama setiap hari, dan rutin kontrol biasanya adalah 1 pekan sekali. Namun apabila sudah dirasa normal, maka dokter akan menganjurkan para penderitanya untuk kontrol selama 1 bulan sekali.
Nah, biasanya dokter akan memberikan obat minum atau obat rawat jalan selama dari kontrol sebelumnya hingga kontrol selanjutnya. Kemudian ada menjaga pola hidup sehat. Apa saja sih yang harus kita jaga? Nah, yang pertama adalah seperti tadi yang saya katakan, kita harus rutin kontrol dokter jika sudah terkena. Nah, cara-cara lain untuk menjaga kita tetap sehat dan hidup masih normal adalah dengan menjaga pola istirahat atau tidur cukup. Yang sudah menderita atau yang ingin menurunkan resiko terkena penyakit jantung koroner, tidur cukup haruslah dilakukan karena hal ini akan menjaga kestabilan dari si jantung dalam memompa darah. Kemudian harus menjaga kesehatan. Kesehatan yang dimaksud di sini adalah jika sudah terkena atau terserang, diwajibkan untuk selalu minum obat dan tidak boleh di-skip. Obat dari dokter haruslah selalu diminum agar pola dan ritme dari jantung serta menurunkan resiko hipertensi. Kemudian selanjutnya adalah makan makanan yang sehat. Bagi para penderita jantung, haruslah makan makanan sehat yang dianjurkan. Namun, ada beberapa makanan sehat yang belum tentu bisa dikonsumsi oleh para penderita penyakit jantung. Nah, mungkin nanti dari teman-teman bisa browsing atau surfing sendiri mengenai apa saja makanan yang tidak diperbolehkan oleh para penderita penyakit riwayat gagal jantung. Nah, kemudian yang terakhir adalah olahraga. Nah, apakah olahraganya dengan kita lari-larian atau kita harus fitness? Kan olahraganya adalah olahraga yang sederhana seperti jalan kaki atau berkebun atau hal-hal yang mungkin tidak terlalu memberatkan gitu, karena apabila terlalu berat akan meningkatkan resiko detak jantung yang terlalu cepat. Nah, selanjutnya sesuai yang telah saya paparkan di awal tadi, hari ini kita akan membahas gangguan atau kelainan yang ada pada sistem sirkulasi. Yang pertama ada gangguan pada darah. Gangguan pada darah yang pertama anemia. Anemia adalah keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah berada di bawah normal. Anemia ini ditandai oleh hematokrit atau presentasi eritrosit dalam volume darah yang rendah. Yang kedua ada gambar hemofilia. Hemofilia adalah kegagalan dalam proses pembekuan pada pembuluh darah. Hemofilia disebabkan oleh defisiensi pembekuan darah, di mana sekitar 80% kasus hemofilia disebabkan oleh kelainan genetik atau keturunan. Yang ketiga ada leukemia. Leukemia merupakan gangguan produksi leukosit yang terlalu banyak. Leukemia dapat terjadi pada semua umur, terutama pada anak-anak. Kemudian kita akan membahas mengenai siklemia. Siklemia atau penyakit sel sabit merupakan penyakit genetik akibat mutasi gen yang menyebabkan sel darah merah memiliki hemoglobin abnormal sehingga kekurangan jumlah oksigen dan berbentuk seperti bulan sabit. Sel sabit ini mudah rapuh dan mudah pecah saat melewati pembuluh darah. Akibatnya akan terjadi anemia, penyumbatan aliran darah dan kerusakan organ. Kemudian ada yang kelima, talasemia. Talasemia atau penyakit keturunan yang terjadi akibat kelainan sel darah merah, di mana sel darah merah berbentuk tidak normal, cepat rusak, kekurangan oksigen dan berumur pendek. Penderitanya akan memerlukan transfusi darah secara berulang-ulang secara seumur hidupnya. Penderitanya akan menjadi pusing, sulit tidur, sesak nafas, dan warna kulitnya akan menjadi menghitam. Dan yang terakhir ada sindrom antifosfolipid. Sindrom antifosfolipid adalah gangguan pada sistem imun yang dapat meningkatkan resiko terjadinya penggumpalan darah. Pada kondisi ini, sistem imun akan menghasilkan antibodi abnormal yang disebut antibodi antifosfolipid. Antibodi tersebut akan menyerang protein pada lemak dan menyebabkan darah akan menjadi lebih mudah menggumpal. Kemudian selanjutnya adalah gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama ada hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah arteri yang meningkat hingga di atas normal, misalnya di atas 140/90 mmHg. Hipertensi dapat mengakibatkan pecahnya pembuluh darah dan stroke. Yang kedua ada hipotensi. Hipotensi adalah tekanan darah arteri menurun hingga di bawah normal, misalnya kurang dari 90/60 mmHg. Penyebab hipotensi diantaranya adalah kehamilan sering berbaring dan konsumsi obat. Kemudian yang ketiga ada arteriosklerosis. Arteriosklerosis adalah penyakit degeneratif arteri yang menyebabkan sumbatan bertahap sehingga akan mengulangi aliran darah. Di bawah lapisan dalam arteri terdapat plak-plak lemak.
Yang keempat ada trombus. Trombus adalah gumpalan bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah di tempat terjadinya kerusakan, misalnya pasca operasi. Yang kelima, jantung koroner. Jantung koroner adalah tersumbatnya arteri koroner sehingga aliran darah yang mencapai sel-sel otot jantung hanya berjumlah sedikit. Jantung koroner dapat disebabkan oleh kebiasaan merokok, makan kolesterol tinggi, kegemukan, dan yang telah saya jelaskan di awal tadi. Yang keenam ada varises. Varises adalah pelebaran pembuluh darah vena, biasanya pada anggota tubuh bagian bawah. Varises disebabkan oleh menurunnya elastisitas pembuluh vena. Nah, yang ketiga ada gangguan pada pembuluh limfa. Yang pertama adalah limfangitis. Limfangitis adalah infeksi dari peradangan pembuluh limfa sehingga tampak garis-garis merah di bawah kulit. Jika terjadi infeksi, biasanya kelenjar pada ketiak atau lipatan paha akan terasa sakit. Yang kedua ada limfadenopati. Hal ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh melawan virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Pada proses tersebut, sel darah putih dan cairan yang menumpuk di kelenjar getah bening sehingga dapat menyebabkan pembengkakan. Nah, yang terakhir ada kanker limfoma. Kanker kelenjar getah bening atau limfoma adalah kanker darah yang dapat mengakibatkan pembengkakan kelenjar getah bening. Limfoma berawal ketika sel kanker menyerang salah satu sel darah putih atau limfosit yang berfungsi dalam melawan infeksi. Nah, sekian kawan-kawan yang bisa kita pelajari dari gangguan pada sistem sirkulasi. Kesimpulannya, dalam kehidupan sehari-hari, tubuh kita yang selalu bekerja tiada henti ini akan dapat mengalami kelainan atau penyakit. Misalnya saja, kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem sirkulasi tubuh. Sistem sirkulasi meliputi sistem peredaran darah dan sistem peredaran cairan limfa. Jika sistem sirkulasi mengalami gangguan, maka akan berdampak pada fungsi tubuh secara menyeluruh. Gangguan-gangguan yang telah saya sebutkan tadi Yang pertama, teman-teman harus memperhatikan tes lab dari Pak Arman. Yang kedua, teman-teman harus menyebutkan faktor-faktor resiko dalam penyakit jantung koroner dan cara mencegahnya. Dan yang terakhir, teman-teman harus menjelaskan bagaimana hipertensi dapat mempengaruhi sistem sirkulasi. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.